Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melakukan pembelajaran, yuk kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9 Sungguh Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima terdapat 2 muatan pembelajaran, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran SPDP. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasikan usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Yuk kita lihat pada halaman 184 tentang perubahan alam. Ada 2 gambar, yaitu gambar pertama dan gambar kedua. Perubahan lingkungan alam apakah yang tampak pada gambar tersebut? Perubahan alam yang tampak pada gambar tersebut adalah hutan yang banyak pohonnya berubah menjadi hutan yang gundul. Menurut kalian, apakah yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada kedua gambar di atas? Penyebabnya adalah kegiatan manusia yang kurang bijak, yaitu melakukan penebangan hutan secara liar. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan pada gambar tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan gambar ini adalah hewan kehilangan tempat tinggal dan terjadi bencana tanah longsor pada musim penghujan. Kita perhatikan tabel berikut ini. Dampak perubahan pemanasan global atau global warming pada keadaan sebelumnya, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Pada keadaan sekarang, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi cenderung akan meningkat. Faktor penyebabnya antara lain memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Dampak yang ditimbulkan secara negatif adalah naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena cuaca tidak menentu. Dampak perubahan pada hutan gundul. Keadaan sebelumnya terdapat banyak pohon. Pada keadaan sekarang, pohon habis. Faktor penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Dampak yang ditimbulkan secara negatif adalah oksigennya berkurang, tanah longsor, sumber mata airnya juga menjadi kering. Dampak perubahan pada tanah longsor adalah keadaan sebelumnya jalan umum tidak tertutup atau tertimbun tanah longsor, bebatuan atau pepohonan. Keadaan sekarang, jalan-jalan dan rumah warga menjadi rusak. Faktor penyebabnya adalah penebangan liar yang tidak diikuti oleh reboisasi. Dampak yang ditimbulkan secara negatif adalah rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban jiwa. Perhatikan tabel berikut. Contoh perubahan bila kita melakukan penghijauan. Pada keadaan sebelumnya, hutan gundul akibat penebangan liar. Pada keadaan sekarang, hutan menjadi hijau dan sumber air akan terjaga. Faktor penyebabnya, kegiatan penghijauan yang dapat mengembalikan fungsi hutan. Dampak yang ditimbulkan secara positif adalah hutan kembali berfungsi dan sumber air akan tetap terjaga. Contoh perubahan bila kita membersihkan aliran sungai.
Air sungai terhambat alirannya karena sampah. Itu adalah keadaan sebelumnya. Pada keadaan sekarang, air sungai mengalir lancar dan tidak terjadi banjir. Faktor penyebabnya adalah sungai yang bebas sampah, alirannya akan menjadi lancar. Dampak yang ditimbulkan secara positif adalah aliran sungai normal dan banjir tidak akan terjadi. Melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui suatu saat pasti akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Melestarikan sumber daya alam merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam wajib kita lakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, lakukanlah usaha-usaha sebagai berikut. Pertama, penghematan bahan bakar, energi, dan air. 2. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan air. 3. Melakukan reboisasi. 4. Tidak menebang pohon sembarangan. 5. Melakukan daur ulang barang bekas. 6. Melakukan pembibitan tanaman jenis unggul. 7. Tidak membuang sampah dan limbah ke perairan. 8. Menangkap ikan tidak menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Apa yang akan terjadi bila kita menebang hutan sembarangan? Jika kita menebang hutan sembarangan, maka akan mengakibatkan longsor di pegunungan karena akar pohon tidak dapat mengikat air tanah. Saat hutan ditebang, maka tanah yang ada tidak terikat sehingga akan mudah longsor saat diterjang hujan. Selain itu, juga dapat mengakibatkan banjir karena air hujan sulit meresap ke tanah serta dapat mengganggu kelestarian hutan dan tumbuhan sekitar. Usaha apa saja yang berhasil kalian kumpulkan informasinya? Dengan melakukan penghematan sumber daya alam dan reboisasi. Akibat kita tidak melestarikan sumber daya alam antara lain, sumber daya alam akan habis jika dipakai terus-menerus. Sumber daya alam hewan dan tumbuhan juga akan punah. Lahan hutan yang gundul tidak dapat menghasilkan oksigen serta air hujan akan sulit meresap ke tanah. Ini kalian salin ya pada halaman 186. Yuk anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama tentang memandang alam. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai
Kita salin, ayo berlatih pada halaman 188. Maksud atau isi lagu Memandang Alam adalah kita dapat menikmati keindahan alam beserta langit yang diciptakan oleh Tuhan. Perasaan dan imajinasi saat menyanyikan lagu Memandang Alam adalah perasaan senang, tentram, riang, sebab imajinasi terbang membayangkan betapa indahnya pemandangan alam dari atas bukit, di mana terlihat sungai berliku-liku, sawah bagai hamparan permadani, dan gunung menjulang tinggi dengan gagahnya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pembelajaran telah usai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Oh ya, di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita melakukan pahala. Di antaranya berpuasa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Serta tetap menjaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.